Shalom, jumpa dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya garis bawahi 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dari awal penciptaan dunia, dari awal kejatuhan manusia, dan kemudian ditemukan lagi kasusnya pada saat pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, bahkan sampai zaman akhir saat ini, iblis selalu menawarkan 3 hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kita buka dari Kejadian 2 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian kita lanjut ke Kejadian 3, mulai ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi ingat, iblis mulai memelintir firman Tuhan. Iblis sering memelintir firman Tuhan dan membuat kebingungan. Memang sengaja supaya kita bingung. Karena di ayat sebelumnya Tuhan berkata, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita lanjutkan di ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi sekali lagi iblis memelintir perkataan firman Tuhan. Ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Iblis menawarkan keinginan daging. Dan sedap kelihatannya, iblis menawarkan keinginan mata. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pengertian yang seperti apa, saudara? Pengertian menjadi serupa dengan Allah. Bukankah ini adalah suatu keangkuhan hidup? Sama seperti iblis, dia ingin seperti Allah. Iblis juga menawarkan hal yang sama kepada manusia, menjadi seperti Allah. Saya teruskan ayatnya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Itulah awal kejatuhan manusia. Dan kita pelajari lagi pada kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Jadi dengan latar belakang Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saat Tuhan Yesus berpuasa, iblis tidak menawarkan keinginan daging. Tetapi saat Tuhan Yesus sudah menyelesaikan puasanya, sudah mengakhiri masa puasanya, Tuhan Yesus sudah bisa makan karena masa puasa yang sudah berakhir, datanglah iblis. Matius 4 ayatnya yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bukankah saat itu Tuhan Yesus baru saja mengakhiri masa puasanya yang 40 hari 40 malam? Dan bukankah saat itu dia lapar? Dan faktanya adalah sulit mencari makan di tengah padang gurun. Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan perintah atau saran si iblis tersebut?
Karena Tuhan Yesus tahu satu hal, bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu ketika iblis menawarkan keinginan daging, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis seringkali menawarkan solusi yang terlihat baik, terlihat pas untuk keadaan kita, terlihat dapat menjawab kebutuhan kita, terlihat sangat baik, tetapi ujungnya adalah kehancuran, ujungnya adalah kebinasaan, isinya hanya tipu muslihat semata. Kemudian ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat yang keenam, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Iblis mulai memakai firman Tuhan juga di Mazmur 91 ayat 11-12. Jadi seringkali kita ditawarkan iblis bukan dengan sesuatu yang frontal salah, tapi dengan sesuatu yang sepertinya rohani, dengan sesuatu yang masuk akal, dengan sesuatu yang sangat logis. Iblis menawarkan kita dengan sesuatu yang sepertinya benar, tetapi dengan motivasi yang salah. Apakah Mazmur 91 ayat 11 dan 12 salah? Tentu tidak. Tetapi iblis pakai dengan motivasi yang salah. Jadi ketika iblis menyuruh Tuhan Yesus menjatuhkan diri, bukankah Tuhan Yesus Allah? Bukankah dia adalah Tuhan? Dia punya otoritas, dia punya kuasa. Bukankah ketika dia menjatuhkan diri, malaikat sanggup menatang dia sehingga dia tidak terantuk, sehingga dia tidak terluka? Bukankah yang dikatakan iblis adalah benar? Tetapi dengan motivasi yang salah, iblis sedang menawarkan satu keangkuhan hidup, tetapi Tuhan Yesus menolaknya. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ketika Tuhan Yesus ditawari keangkuhan hidup, Tuhan Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita teruskan ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis mulai menawarkan suatu keinginan mata. Saya teruskan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kemudian ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kebenaran firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap 3 hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali iblis menawarkan agar kita bersandar saja kepada pengertian kita sendiri. Seringkali iblis menawarkan kepada kita hal-hal yang logis, hal-hal yang masuk akal. Bahkan seringkali iblis memelintir firman Tuhan dan menawarkan kepada kita sebagai suatu pembenaran, bukan kebenaran. Karena itu mulai saat ini kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis ini. Ingat, iblis lawanmu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu sekali lagi berjaga-jagalah senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.